Baik, saya akan menjelaskan tentang asas hukum di Indonesia. Dalam setiap tatanan hukum pasti memiliki asas hukum yang menjadi norma dasar dan menjadi petunjuk arah dalam pembentukan suatu aturan hukum. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, minimal kita harus memahami perihal asas hukum ini, terutama asas hukum yang ada di negara kita sendiri. Nah, di sini kita akan membahasnya secara perlahan, yang dimulai dari pengertian asas. Apa yang dimaksud dengan asas? Secara bahasa, asas mengandung 3 arti, yaitu 1. Dasar, alas atau pedoman. 2. Kebenaran yang menjadi pokok atau dasar dalam berpendapat atau berpikir. Dan 3. Yaitu cita-cita yang menjadi dasar suatu perkumpulan. Nah, dari 3 arti tersebut bisa kita dasarkan atau pokok dari sebuah kebenaran yang kemudian digunakan sebagai tumpuan dalam berpikir atau berpendapat. Pengertian asas hukum. Asas hukum adalah sebuah kalimat yang berasal dari 2 gabungan kata. Yang pertama adalah asas dan yang kedua adalah hukum. Untuk itu, hal yang harus diketahui terlebih dahulu adalah apa itu asas? Secara bahasa, asas itu memiliki tiga arti, yaitu 1. Dasar, kebenaran. Yang 2. Kebenaran yang menjadi pokok atau dasar dalam berpendapat atau berpikir. Dan 3. Cita-cita yang menjadi dasar suatu perkumpulan. Nah, dari 3 arti tersebut kita bisa simpulkan bahwa asas merupakan dasar atau pokok dari sebuah kebenaran dan kemudian digunakan sebagai tumpuan dalam berpikir atau berpendapat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas merupakan alas dasar pedoman seperti batu yang kokoh untuk alas rumah. Asas juga dapat diartikan sebagai sebuah kebenaran yang menjadi tumpuan atau pokok berpikir, berpendapat dan sebagainya. Adapun hukum, kita tidak bisa menyimpulkan sebuah definisi untuk mendefinisikan apa itu hukum, karena hukum itu memiliki cangkupan yang sangat luas dan bahkan setiap cabang ilmu hukum memiliki makna tersendiri. Akan tetapi dapat kita tarik sebuah kesimpulan umum untuk mewakili apa itu hukum. Hukum ialah himpunan peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga berwenang yang harus ditaati oleh masyarakat dan memuat ancaman hukuman apabila dilanggar. 1. Adapun asas hukum menurut beberapa ahli, yaitu pertama, menurut Blair Flores, atau suatu norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif yang dimana oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Kedua, pengertian asas hukum menurut P.S. Colton, kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, yang merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya, sebagai pembawaan yang umum akan tetapi yang tidak harus ada, atau bisa diartikan diharuskan ada. 3. Pengertian asas hukum menurut Delianggi, suatu dalil umum yang dinyatakan dalam suatu istilah umum tanpa menyerahkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Keempat, yaitu asas hukum menurut Van Eyckema Holmes. Asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, tetapi perlu dianggap sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Dalam pembentukan hukum praktis itu perlu berorientasi pada asas-asas hukum. Nah, dengan kata lain, pengertian asas hukum yaitu dasar-dasar atau pertunjukan dalam pembentukan hukum positif. Kelima, asas hukum menurut C.W. Patton merupakan suatu asas di dalam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum. Adapun unsur-unsur
yang terdapat pada asas hukum ini antara lain alam pikiran, rumusan yang luas dan dasar bagi pembentukan norma hukum. Dari pengertian asas hukum menurut para ahli di atas, kita bisa merangkum yang menjadi sebuah pengertian bahwa asas hukum merupakan dasar-dasar atau bersifat umum yang terkandung dalam peraturan hukum atau aturan dasar sebagai prinsip abstrak yang menjadi landasan berpikir atau tolak ukur dari peraturan konkret serta pelaksanaan umum. Sekarang kita masuk dalam fungsi hukum. Asas hukum mempunyai dua landasan. Pertama, asas hukum itu berakar dalam kenyataan masyarakat. Itu berakar sebagai nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama. Penyatuan faktor ini merupakan fungsi asas hukum. Asas hukum mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi pertama, fungsi dalam hukum. Asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentukan undang-undang dan hakim. Ini merupakan fungsi yang bersifat menggesakan serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak-pihak. Kedua yaitu fungsi dalam ilmu hukum. Asas dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif atau menjelaskan. Tujuannya adalah memberi ikhtisar, tidak informatif sifatnya dan tidak termasuk hukum positif. Sifat instrumental asas hukum ialah bahwa asas hukum mengakui adanya kemungkinan yang berarti memungkinkan adanya penyimpangan sehingga membuat sistem hukum itu luas. Asas hukum juga dibagi menjadi dua, yaitu asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum seperti asas lex posteriori derogate legi priori. Dua, asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya. Contohnya asas pacta sunt servanda, asas konsensualisme, asas praduga tak bersalah. Bagian C, sekarang kita masuk dalam bagian C, yaitu asas hukum pidana. Bidang hukum pidana adalah bidang hukum yang memuat peraturan tentang pelanggaran dan kejahatan serta sanksi-sanksi yang akan diberikan atas pelanggaran dan kejahatan tersebut. Hukum pidana dibagi ke dalam hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material adalah peraturan-peraturan yang menegaskan tentang perbuatan apa yang dapat dikenakan hukuman, siapa yang dapat dihukum dan dengan hukuman apa. Sedangkan hukum pidana formil adalah peraturan yang mengatur cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan dari hukum pidana material. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Disebut juga dengan detail. Sesuatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana dan dapat dikenai sanksi apabila perbuatan tersebut dilarang dalam suatu peraturan. Adapun jadi kesimpulan mengenai asas hukum ini yaitu dari sebuah uraian di atas tadi yang sudah saya jelaskan bahwa disimpulkan pengertian asas hukum ialah aturan dasar atau prinsip abstrak yang menjadi landasan berpikir atau tolak ukur dari peraturan konkret serta pelaksanaan hukum. Asas hukum memiliki fungsi yang sangat penting di dalam hukum tersebut karena dia adalah pondasi tempat hukum bersandar. Terima kasih.